بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الطالبات في الفصل العاشر بمعهد زمزم الإسلام العصر محمدية. ففي هذه الحلقة الطيبة مع أستاذكم الأستاذ منصور هداية سنواصل ما بدأنا في الأسبوع الماضي أو في الأسبوعين الماضيين في اللقاء الأول، فنحن الآن في اللقاء الثاني في مادة علوم القرآن، وسنستخدم كما مضى كتابا اسمه أصول في التفسير. عندنا أشياء في هذا اللقاء الثاني. عندنا أولا تعريف القرآن في اللغة، ثم ثانيا تعريف هذا القرآن في الاصطلاح، ثم بعد ذلك وعد الله تعالى نحو هذا القرآن، ثم الرابع أوصاف أو صفات التي قال الله تعالى عنها في القرآن الكريم عن القرآن، ثم الأخير مصدر الشريعة. نبدأ في الأول. أولا تعريف القرآن لغة، أي سنتعرف من أين أخذت هذه الكلمة القرآن. Kita akan belajar dari mana Al-Quran, kata-kata Al-Quran itu diambil. أولا أن هذا القرآن أي هذه الكلمة هي مصدر. Kata-kata ini bentuknya adalah masdar. مصدر من أي فعل يا أستاذ؟ القرآن مصدر من فعل قرأ. Al-Quran itu adalah bentuk masdar dari fi'lun madin, yaitu qara'a. Ma'nahu artinya adalah yang pertama tala. Artinya apa? Tala gitu, membaca terus menerus membaca. المعنى الأول تلا، ثم المعنى الثاني هناك معنى آخر. الأول تلا membaca، أو هناك معنى آخر معناه جمع، artinya mengumpulkan. Jadi qara'a معناه tala membaca, atau jama'a mengumpulkan. Paham ya? Antum sampai sini paham bahwa Al-Quran secara bahasa adalah masdar, bentuk masdar min fi'li qara'a, ma'nahu tala membaca, atau jama'a atau mengumpulkan. Taqulu, kita kalau berbicara dalam tasrif, yaitu ilmu saraf, itu ada ini sebelumnya ada waznuhu fu'lan, ya, wazannya, polanya adalah fu'lan, gitu ya. Qara'a, ini di sini qara'a yaqra'u qur'anan, ya, Qur'an. Fi'lun madhinya qara'a, fi'lun mudhari'nya yaqra'u, kemudian masdarnya qur'anan. Mithlu, seperti kata-kata yang lain adalah ghafara, yaghfiru, masdarnya ghufranan, sama persis ya. Nah, kemudian kita lanjut dari apa yang dimaksud dengan makna yang pertama tala, atau makna yang kedua jamaah, membaca atau mengumpulkan, itu apa? Yang pertama al-masdar, ini masdar ini bima'na hadha al-awwal, ini pakai al. Afan.
Harusnya bil ma'nal awal. Bil ma'nal awal ismul maf'ul. Jadi Quran yang artinya membaca, dia adalah ismul maf'ul, ya, objeknya yaitu matlu atau maqru, gitu ya. Jadi yang pertama artinya membaca itu bukan Al-Qur'an artinya membaca, bukan. Maksudnya masdar di sini Quran itu artinya ismul maf'ul, yaitu objek, ya. Matlubun atau maqru'un artinya dibaca. Jadi Quran adalah masdar, arti yang pertama ia adalah sesuatu yang dibaca, gitu. Itu dengan makna yang awal ini, yang tala. Kemudian bil makna ats-tsani, menggunakan makna yang kedua yaitu jama'a. Jama'a di sini, kenapa Al-Qur'an itu disebut jama'a, mengumpulkan? Dia artinya adalah ismu fa'il, ya. Ismu al-fa'il, dia memiliki arti isim fa'il atau pelaku, yaitu kita di sini kata-katanya jami'un, Qur'anun ma'nahu jami'un. Al-Quran di sini artinya yang mengumpulkan. Nah, kalau ditanya apa itu mengumpulkan apa, Ustadz? Oh, jami'un di sini antum akan menjawab mengumpulkan apa Al-Quran itu? Al-Quran itu disebut jami'un karena ia yajma'u al-ahkam, ya, mengumpulkan hukum-hukum. Ya, kan banyak sekali hukum-hukum yang ada di Islam ini yang diambil dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga yajma'u al-qasas, gitu ya. Al-Quran juga mengumpulkan kisah-kisah, gitu. Banyak sekali kisah-kisah yang ada di Al-Quran, entah itu kisah orang terdahulu atau orang atau kejadian yang akan datang di akhirat nanti, gitu ya. Kemudian selain yajma'u al-ahkam wa yajma'u hadzal Quran al-qasas, begitu juga yajma'u an-nasaih, gitu ya, mengumpulkan nasihat-nasihat, gitu. Makanya Al-Quran disebut jami' atau sesuatu yang mengumpulkan hukum, mengumpulkan kisah-kisah, dan juga mengumpulkan mau'idah atau nasihat. Itu ta'rif Al-Quran secara bahasa. Yang kedua, ta'rif Al-Quran istilahan. الثاني سنبحث عن تعريف هذا القرآن اصطلاحا وليس من كلمة القرآن. Ya, bukan lagi kita membahas makna kata Al-Quran, tapi secara istilah apa? Secara istilah indal ulama, oleh para ulama. Baik. Ana aqra awalan. Kalamullah ta'ala. Al-Quran huwa kalamullah ta'ala al-munazzalu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil fatihati al-makhtumu bisuratin nasi, ya. Jadi ta'rif Al-Quran, pengertian Al-Quran secara istilah para ulama adalah ia kalamullahi ta'ala, ya, paham ya? Jadi Al-Quran itu bukan benda yang lain, bukan hal sesuatu yang lain, tetapi dia adalah kalamullah, ya. Harus difahami bahwa Al-Quran itu kalamullah walaysa syai'an akhar. Kalamullahi ta'ala, ia adalah kalamnya Allah, al-munazzalu, yang diturunkan, ya, diturunkan secara terus-menerus kepada Nabi Muhammad SAW sekitar 23 tahun. Ala nabiyyihi, ya, diturunkan atas nabinya Allah maksudnya, wa rasulihi, dan utusannya. Namanya siapa Nabi dan Rasul Allah itu? Karena Nabi dan Rasul Allah bukan hanya satu, ya. Di sini disebutkan secara jelas Nabi dan Rasul Allah yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah Muhammad. Namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, ya, yang dianggap ibadah dengan membacanya. Ya, jadi
membaca Al-Quran saja, membaca Al-Quran bidunil faham ma'adil ma'na walal hifadh lihadhil ayat, tanpa memahami arti ataupun menghafalkan ayat-ayat itu, mujarrad at-tilawah, hanya tilawah saja, itu dianggap muta'abbad, dianggap ibadah, ya, pasti berpahala membacanya saja. Ya. Kemudian al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Al-mabdu' ma'nahu awwaluhu, gitu ya. Al-mabdu' yang pertama, gitu. Atau dimulai dengan apa Al-Qur'an itu? Bi suratil Fatihati, dengan atau menggunakan surat Al-Fatihah. Al-makhtumu, dan ditutup atau diakhiri bi suratin Nasi, dengan surat An-Nas. Nah, itu adalah ta'rif Al-Quran istilahan, ta'rif Al-Quran secara istilah. Labudda min al-faham min hadha ta'rif, harus paham semuanya sampai berarti ta'rif ini. Kemudian antum tahfazna hadha ta'rif kharij al-qalb, gitu ya. Kemudian menghafalnya di luar kepala, gitu. Sahal jiddan wa qasir insyaallah. Wa idza fahimti anti wa hafidti masyaallah mumtaz. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما بعده الثالث هو وعد الله تعالى. نعم، قد وعد الله تعالى نحو هذا القرآن بأنه سيحفظه ويحميه من الأخطاء ومن الأشياء الكثيرة، وحماية الله تعالى باق إلى يوم القيامة. حمايته، حماية أو حفظ، هذا باق إلى يوم القيامة. وعد الله تعالى، janji Allah subhanahu wa ta'ala nahwa hadzal Quran, kepada Al-Quran ini, gitu ya. Apa janji Allah itu? Takaffalallah, Allah bertanggung jawab, ya, an yahmiyahu, untuk menjaga, hu-nya kembali ke Al-Quran, menjaga Al-Quran. Jelas ya, Allah sudah berjanji sampai hari kiamat Allah akan menjaga Al-Quran ini. Dari apa Ustaz menjaganya? Yang pertama, minat taghyiri, dari perubahan. Nah, Al-Quran tidak akan berubah sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Al-Quran dari dahulu ya seperti itu, tidak akan berubah. Waziyadati, begitu juga dari penambahan, tidak akan ditambah. Al-Quran dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ya nggak ada tambahannya, segitu aja. Wan nuqsani, begitu juga, apalagi dikurangi, gitu. Al-Quran itu dikurangi, tinggal sepertiganya, gitu, atau setengahnya nggak boleh. Kemudian watabdili, Al-Quran juga Allah jaga dari usaha orang mengganti Al-Quran ini, ya. Jadi taghyir di sini, taghyir artinya berubah, ziyadah artinya bertambah, nuqsan artinya berkurang, tabdil artinya berganti. Ya, Allah menjaga Al-Quran dari hal itu semua, dari hal-hal yang Ustaz Mansur sebutkan tadi. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ada di Al-Quran. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, telah menurunkan adzikr. Ini salah satu penyebutan Al-Quran, ya. Allah menyebutkan Al-Quran itu dengan berbagai nama. Salah satunya adzikr, ada juga Alkitab. Wa inna lahu lahafizun, dan kami semua terhadap Al-Quran ini lahafizun, sungguh selalu menjaga. Jadi janji Allah kepada Al-Quran jelas untuk menjaga dari perubahan, penambahan, pengurangan, ataupun usaha orang untuk mengganti Al-Quran sampai hari kiamat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, belum ya? Belum yang terakhir, yang sebelum terakhir. Qabla al-akhir hiya as-sawsaful Quran, sifat-sifat Al-Quran alladhi qala anha Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Qad wasafa Allah Ta'ala bi awsafin katsira. Qad wasafahu Allah Ta'ala
bi'awsafin katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati, ya, memberikan sifat Al-Quran ini dengan sifat-sifat yang banyak, gitu ya. Sifat-sifat ini sifat-sifat yang baik pastinya, bukan sifat-sifat yang mengurangi keagungan Al-Quran, gitu ya. Allah menyebutkan beberapa sifat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran Al-Azim, gitu ya. Tadullu hadhihi sifatu ala al-'azamah. Sifat Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran, dalam qaulullah, dalam kalamullah, itu sebagai Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang agung, gitu ya, menunjukkan kepada sifat keagungan Al-Quran, gitu ya. Kemudian Al-Quran Al-Mubarak, Al-Quran yang penuh berkah, yang penuh kebaikan. Tadullu ala sifati al-barakah, yang menunjukkan kepada sifat kebaikan. Itu adalah dua dari beberapa sifat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalamnya, ya. Hadhil awsaf mawjudatun fi dakhil ayat Al-Quran. Sahal insyaallah. Wa fil kitab hunaka awsaf ukhra, di dalam kitab kita nanti ada beberapa sifat yang lain. Mithlu madza? Mithlu anna Allah Ta'ala wasafa hadzal Quran bi sab'il mathani, gitu ya. Allah menyebutkan juga sifat, salah satu sifat dari Al-Quran ini adalah dijuluki dengan as-sab'ul mathani, gitu ya. 7 ayat yang diulang-ulang, gitu ya, salah satunya itu. Tapi saya masuk belum tuliskan di sini. Baik. Ba'da dzalika na'ti ila mabhatsin akhir. Fahuwa anna al-Quran masdaru asy-syari'ah. Naam. Inna hadzal Quran masdar fi syari'ah al-islamiyah, fi syari'atin islamiyah. Quran ini adalah sumber hukum dari syariat Islam, gitu ya. Nah, fahadha al-Quran huwa al-masdar al-awwal, al-masdar al-asasi, al-masdar al-asli, gitu ya. Ini masdar atau sumber yang Ustaz Mansur sebutkan ini adalah sumber utama di dalam pensyariatan, sumber utama di dalam agama Islam, yaitu sumber utama dalam agama Islam. Kemudian sumber keduanya adalah al-hadis asy-syarif, hadis perkataan Rasulullah SAW itu sebagai sumber kedua setelah sumber pertama, yaitu kalamullah atau Al-Quran, gitu. Jadi al-afdal minna an naqra أو نتلو القرآن دائما في كل أوقاتنا نقرأ آيات من القرآن بالاستقامة. Afdalnya memang kita ya baca Al-Quran secara istiqamah, tilawah Al-Quran secara istiqamah. Ba'da dzalika nahnu nahfaz ayatan min Al-Quran. Kita berusaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Qalilan fa qalilan li yastaqir hadzal hifz fi adhanina, agar hafalan ini yastaqir, tetap fi adhanina, di pikiran kita. Thumma ba'da dzalika nas'a ila an nafham ma'ani ayat allati qara'naha wa hafidhnaha fi awqatina. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk ya memahami apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita hafalkan, seperti itu, ya. Ayatuha talibat, hadha huwa ad-dars fi liqa'ina al-thani an ta'rif al-Quran lughatan, thumma ba'da dhalika ta'rif istilahan, thumma وعد الله تعالى نحو هذا القرآن، ثم أوصاف أو صفات التي قال الله تعالى عنها للقرآن، ثم إن القرآن الكريم مصدر لهذه الشريعة الإسلامية. Ya, poin penting daripada pelajaran kita harus difahami, dan kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan pribadi ke
Ustadz Mansur. Nah, jazakumullahu khairan katsiran. Al-Ustadz Mansur Hidayat. Ila liqa fi al-qadim في الفرصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.